Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita pagi hari ini adalah nyanyian pujian. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai 80 dan di dalam ayat 68 berkata demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman Kristen tidak pernah bisa dipisahkan dari puji-pujian kepada Tuhan. Di tengah-tengah sukacita pasti ada pujian. Tetapi sebaliknya di tengah duka cita juga ada pujian. Ibadah Kristiani tidak bisa dipisahkan dari puji-pujian. Mengapa demikian? Karena hanya dengan memuji Tuhan kita beroleh kekuatan. Karena hanya dengan memuji Tuhan kita akan merasa dekat dengan Tuhan. Hanya dengan memuji Tuhan kita akan memperoleh kemenangan dari Allah yang disediakan bagi kita orang percaya, dan kita percaya bahwa Allah bertata di atas pujian kita. Jadi dari ayat bacaan kita hari ini kita akan belajar ada beberapa alasan mengapa kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Yang pertama, kita menaikkan pujian kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Di dalam ayat 68 kita sudah baca, masa-masa yang sukar memang harus kita lewati. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang melawat dan memberi kelepasan kepada anak-anaknya. Itu sebabnya mengapa kita menaikkan nyanyian pujian dalam segala keadaan. Jika kita sedang bersuka cita, kita menyanyi dengan penuh sorak-sorai dan penuh dengan sukacita karena kita tahu bahwa Allah hadir dan Allah mempertahankan kemenangan kita dan membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang lebih indah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita menaikkan pujian kepada Tuhan karena Dia membebaskan kita dari musuh dan dari tangan orang yang membenci kita. Ayat 71. Ketika kita mengalami kemenangan, kita bisa bersorak karena Dia telah melepaskan kita. Dia membebaskan kita dan Dia berperang ganti kita. Tetapi sebaliknya di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun kita tetap memuji-muji Tuhan. Karena meskipun mata jasmani kita belum melihat, tetapi mata iman kita memandang bahwa Allah membebaskan kita dari musuh dan dari tangan orang yang membenci kita. Sehingga setan tidak bisa mengendalikan dan menghancurkan hidup kita terus-menerus. Dan yang ketiga, kita menaikkan pujian kepada Tuhan karena Dia selalu mengingat janji-janjinya. Ayat 72. Bukankah Alkitab adalah kumpulan janji-janji Allah? Waktu kita memuji Tuhan, mungkin keadaan yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita percaya bahwa janjinya iya dan amin. Janjinya tidak akan pernah berubah. Janjinya akan terjadi tepat seperti yang Dia kehendaki. Dan yang keempat, kita belajar bahwa kita menaikkan pujian kepada Tuhan karena Dia menyinari setiap orang yang ada di dalam kegelapan sekalipun. Ayat 78. Setan datang membelenggu dan menaruh kegelapan dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam masa depan kita, dan dalam bidang apapun. Tetapi Tuhan akan datang dengan sinar paginya, dengan surya paginya, dan dengan terang kemuliaannya untuk menuntun kita dan membawa kita pada jalan damai sejahtera yang luar biasa. Jadi pujian tidak pernah bisa lepas dari kehidupan orang percaya. Jika kita menyebut diri kita sebagai orang percaya dan berharap serta mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka hidup kita harus penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya iman Kristen tidak bisa dipisahkan dari puji-pujian kepada Tuhan. Karena dengan pujian yang kami naikkan, kami tahu Tuhan akan melawat kami, Tuhan akan melepaskan kami, dan dengan pujian yang kami naikkan, Tuhan akan membebaskan kami dari setiap tangan musuh kami, dari setiap orang yang membenci kami. Dengan pujian yang kami naikkan, kami boleh mengingat setiap janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu iya dan amin. Karena itu Tuhan, biarlah berikan kepada kami hati yang haus, hati yang rindu selalu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Engkau hadir, Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.